Manchester United ternyata sempat mempertimbangkan opsi mengejutkan sebelum menunjuk Ruben Amorim. Menurut laporan The Sun, manajemen Setan Merah hampir memulangkan ulah Gunnar Solskjaer jika gagal merekrut Amorim dari Sporting pada November lalu. Namun, meski tiba dengan reputasi besar, perjalanan Amorim di Old Trafford jauh dari harapan. Di musim pertamanya, United terpuruk di posisi ke-15 Premier League dan kalah di final Liga Eropa. Musim berikutnya pun tak banyak berubah, dengan tersingkir dini di Carabao Cup dan hanya 2 kemenangan dari 6 laga awal Liga. Kondisi ini memicu kritik keras dan spekulasi pergantian pelatih. Nama Solskjaer bahkan kembali disebut, bersama Gareth Southgate, sebagai kandidat pengganti jika tren negatif Amorim terus berlanjut. AS Roma harus menelan kekalahan 0-1 dari Lille pada matchday kedua Liga Eropa di Olimpico, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diwarnai drama 3 penalti gagal dari tuan rumah. Gol cepat Hakon Haraldsson di menit ke-6, hasil blunder Kostas Tsimikas, jadi pembeda pertandingan. Roma sebenarnya mendominasi, namun rapatnya lini belakang Lille, yang diperkuat bek timnas Indonesia Kelvin Verdong, membuat peluang sulit tercipta. Puncak drama terjadi di menit ke-81. Penalti Artem Dovbyk 2 kali gagal meski diulang, lalu Matthias Soule yang jadi eksekutor pengganti juga tak mampu menaklukkan kiper Berke Ozer. Dengan hasil ini, Roma tercecer ke peringkat 15 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Lille menjaga catatan sempurna 6 poin dan duduk di posisi 2, hanya kalah selisih gol dari Braga. Manchester United kembali diterpa isu pergantian pelatih usai start buruk musim 2025-26. Ruben Amorim baru meraih 2 kemenangan dari 7 laga, termasuk kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di Piala Carabao. Di tengah sorotan itu, muncul nama CS Fabregas sebagai kandidat pengganti. Ex-gelandang Arsenal dan Chelsea yang kini melatih Como di Italia disebut-sebut masuk radar United. Fabregas memang pernah menegaskan ambisinya kembali ke Premier League sebagai pelatih klub besar. Sejak pensiun pada 2023, ia meniti karir kepelatihan di Como dan sukses membangun reputasi positif dalam waktu singkat. Namun, masa depannya di Old Trafford masih penuh tanda tanya. Pasalnya, Fabregas pernah melontarkan kritik keras kepada United, menuding klub kerap merusak pemain bintang. Direktur Olahraga Barcelona, Deco, menegaskan Fermin Lopez tidak akan dijual. Meski sempat tersisih dari starting 11 Hansi Flick dan diminati klub top Eropa seperti Chelsea, Barca menolak melepasnya. Deco menyebut Lopez adalah bagian penting skuad, dan menjualnya sama saja melemahkan tim. Ia juga membantah kabar bahwa sang gelandang tidak bahagia di Camp Nou. Menurut Deco, Lopez tak pernah meminta pindah dan masih menikmati karirnya di Barcelona. Pemain 20 tahun itu bahkan disebut bertekad bertahan demi membuktikan diri sebagai pilar masa depan Blaugrana. Spekulasi masa depan Ruben Amorim di Manchester United makin panas usai kekalahan 1-3 dari Brentford. Di tengah rumor penggantinya, nama Roy Keane justru muncul sebagai kandidat kejutan. Mantan pemain Premier League, Jamie O'Hara, menilai Keane adalah sosok tepat untuk melecut Setan Merah. Menurutnya, ex-kapten MU itu punya jiwa kepemimpinan luar biasa dan takkan membiarkan standar tim menurun. O'Hara heran United belum menghubungi Keane, meski mengakui klub mungkin mencari pelatih dengan pendekatan taktik lebih modern. Namun ia tetap yakin aura kepemimpinan Keane bisa mengembalikan mentalitas juara di Old Trafford. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penentu di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dan Irak pada 9 hingga 14 Oktober di Arab Saudi. Asisten pelatih Alex Pastur optimistis peluang Indonesia tetap terbuka. Ia menyebut motivasi pemain dan dukungan publik jadi energi besar. Pastur, yang baru bergabung usai melatih Almere City, menilai pengalaman bersama Indonesia adalah tantangan indah dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menegaskan hanya juara grup yang otomatis lolos, sehingga laga ini sangat krusial. Meski lawan lebih tinggi di ranking FIFA, Pastur percaya Indonesia bisa mengulang hasil positif seperti saat menghadapi Arab Saudi sebelumnya, asalkan bermain terorganisir.